Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat DKM Masjid Al-Ikhlas, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Hari ini hari saya bersafari keempat. Besok pagi saya harus bertolak kembali ke Jakarta karena masih harus mengisi beberapa kajian lagi di daerah Jabodetabek. Mestinya sesuai jadwal safari dakwah di Masjid Al-Ikhlas hari ketiga, tepatnya tadi malam. Kami berangkat dari kota Jambi. Roadshow safari dakwah ini mengarah ke kota Pekanbaru. Jadi saya datang melalui provinsi Jambi, pulangnya melalui provinsi Riau. Dijadwalkan semalam saya mengisi kajian di masjid tercinta kita, Masjid Al-Ikhlas. Rupa-rupanya qadarullah, di perjalanan kami ke sini, tepatnya di daerah Suban, perbatasan antara Jambi dengan Riau, jalanannya berkelok, medannya berbukit, truk tumbang melintang, mobil-mobil kecil saja yang lewat, tapi jalanannya sudah tertutup dengan truk-truk besar. Karena itu kami ngantri 2-3 jam di situ, terjebak, stuck, macet, kami nggak bisa lewat, ngantrilah kami 3 jaman. Lolos dari kemacetan itu hampir mendekati Isya dan nggak mungkin terkejar sampai ke Masjid Al-Ikhlas. Karena itu teman-teman yayasan sudah berkoordinasi, digantilah ba'da asar sekarang ini. Saya bersama tim dari yayasan minta maaf yang sebesar-besarnya, bukan karena faktor kesengajaan, memang sudah terjadwal, tapi qadarullah ada musibah antara provinsi Jambi dengan Pekanbaru, tepatnya di daerah Suban, ada truk terguling dan melintang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam 1 tahun Allah menciptakan 11 bulan. Dan dalam 1 tahun maksud saya Allah menciptakan 12 bulan. Dan dalam 12 bulan ada 4 bulan yang disebut Asharul Hurum, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Nah, kita ini kalau bicara bulan-bulan hijriyah, rada-rada sedikit tak hafal kita ini. Apalagi anak-anak kita tuh yang kecil-kecil. Oh, luar biasa. Kalau disuruh nyebutin bulan-bulan Masehi, hafal di luar kepala, Pak. Januari, Februari, Maret, April, Mei, sampai Desember hafal mereka di luar kepala. Masehi. Tapi kalau disuruh menyebutkan bulan-bulan hijriyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, jangankan anaknya, bapak moyangnya aja nggak hafal itu. Betul apa tidak itu? Dalam 1 tahun, dalam 12 bulan ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. 3 bergandengan, 1 yang terpisah. 3 berurutan, 1 yang terpisah. Yang bergandengan itu apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram.
Yang terpisah itu apa? Rajab. Sekarang kita berada di penghujung bulan Jumadil Akhir. Betul apa tidak? Beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan Rajab, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dimuliakan? Setiap kali pahala, setiap kali ibadah, setiap kali kebaikan yang kita lakukan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita tahu dalam bulan Rajab ada sebuah peristiwa yang besar. Apa peristiwa itu? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat, saudara, ibadah-ibadah yang lain Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril. Tapi khusus ibadah sholat, Allah sendiri yang memerintahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholat inilah yang membedakan kita umat Islam dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Bu, saya tanya, ibu kenal kerbau? Saya tanya, kita umat Islam sholat apa tidak? Kerbau sholat apa tidak? Tidak. Itu yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kerbau makan apa tidak? Kita makan apa tidak? Kerbau minum apa tidak? Kita minum apa tidak? Kerbau tidur apa tidak? Kita tidur apa tidak? Hanya sholat yang membedakan kita umat Islam dengan makhluk Allah yang lainnya. Makanya ibu-ibu kalau punya suami nggak pernah sholat, nanti malam sama saja tidur dengan kerbau. Pak, bapak-bapak punya istri tapi nggak pernah sholat, nanti malam nyium sama juga nyium kerbau. Punya RT tapi nggak pernah sholat, sama saja RT. Lo yang ngomong lo ya, lo ya. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, sholat yang kita dirikan merupakan bentuk komunikasi kita langsung kepada Allah tanpa calo. Orang yang sholatnya baik dan benar, rukun syaratnya terpenuhi, selesai dia melaksanakan sholat, kembali dia ke tengah-tengah masyarakat, maka insya Allah dia akan menjadi muslim yang rahmatan lil. Sholat yang kita kerjakan sesungguhnya mengajarkan kita tentang praktek-praktek kehidupan. Ayo kita lihat. Orang yang sholatnya baik dan benar serta khusyuk, rukun dan syaratnya terpenuhi, maka dia sadar betul akan merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Selesai dia melaksanakan sholat, kembali dia ke tengah-tengah masyarakat, maka dia merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Ucapan, perbuatan akan terjaga dari hal-hal yang negatif. Kenapa? Dia merasakan Allah dekat dalam hidupnya lewat ibadah sholat. Maaf, selama ini masih banyak di antara kita yang dalam mengerjakan sholat hanya terjebak menggugurkan kewajiban saja. Sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Ada di Seberida yang kayak begitu, ada? Yang mana orangnya? Sholatnya rajin, tapi ngomongin orangnya jalan terus. Sholatnya rajin, tapi sama tetangga main pelotot-pelototan.
Ada di sini yang sama tetangganya main pelotot-pelototan. Oh, saya yakin nggak ada di sini. Di sini. Berapa banyak di antara kita yang dalam mengerjakan sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Padahal sholat mengajarkan kepada kita puncak tertinggi merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Kalau ini yang terjadi, selesai ibadah sholat, kembali kita ke tengah masyarakat menjadi pribadi muslim yang rahmatan lil alamin. Ucapan, perbuatan pasti akan terjaga dari perbuatan dan ucapan-ucapan yang negatif. Itu tadi yang saya katakan. Persoalannya kita masih banyak yang mengerjakan sholat hanya menggugurkan kewajiban. Akibatnya kita merasa di luar masjid Allah itu nggak ada. Nah, ini kekeliruan nih. Orang yang khusyuk, rukun syaratnya terpenuhi, sholatnya baik dan benar, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia akan merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya, sehingga ucapan dan perbuatannya terkontrol. Itu dia tuh. Berapa banyak kita yang sholatnya rajin, ucapan kita menyakiti hati saudara dan tetangga kita. Berapa banyak kita yang sholatnya rajin, tapi perbuatan kita merugikan orang lain. Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan data hampir 60% KPK meng-OTT kepala-kepala pemimpin-pemimpin dari tingkat kabupaten, kota, madya, provinsi. Yang kalau mau ditelisik lagi, mereka pemimpin-pemimpin kabupaten, kota, dan provinsi rata-rata orangnya rajin ibadah. Apa ibadahnya yang salah? Enggak. Tapi pribadi manusianya yang tidak dibentuk dari ibadah yang dikerjakan. Bukan ibadahnya salah, tapi penerapan pribadinya itu yang salah. Mereka berhasil dicokok oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ibadahnya rajin, tapi terjebak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ditangkap sama KPK. Apa kasusnya? Korupsi. Betul apa tidak? Memang ya, korupsi ini sudah jadi penyakit semacam kanker ganas stadium 4. Ini musuh kita bersama ini. Bahkan ada orang bilang, korupsi di Indonesia hampir jadi sebuah tradisi. Oh, saya nggak setuju kalau dibilang korupsi hampir jadi tradisi. Tradisi Indonesia itu tradisi baik-baik kok. Cuma pribadinya saja yang salah. Indonesia tradisinya baik-baik dan bukan korupsi. Kita akui korupsi memang terjadi hampir di sebagian besar lini sendi kehidupan. Kenapa? Bukan ibadahnya yang salah, tapi oknumnya mengerjakan ibadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Saya nggak setuju kalau Indonesia dibilang tradisinya korupsi hampir jadi tradisi. Wong tradisi kita bangsa Indonesia ini tradisi yang baik-baik kok. Memang ada anekdot di akhirat penduduk sorga dengan penghuni neraka musyawarah. Mereka sepakat ingin membangun jembatan yang menghubungi antara sorga dengan neraka. Apa tujuannya? Agar bisa silaturahmi. Yang kedua, agar mudah saling mengunjungi. Maka sepakat penduduk sorga dengan penghuni neraka bangun jembatan yang menghubungi keduanya. Walhasil jembatan di neraka selesai lebih dulu.
Sementara yang di sorga, jangankan jembatannya, tiang pancangnya saja belum kepasang. Tentu penghuni neraka jengkel, marah-marah. Penduduk sorga, cepat bikin jembatannya. Kita di neraka sudah selesai, tinggal nyambung saja. Cepat kerjain. Apa jawab penduduk sorga? Kata penduduk sorga, Bang, bagaimana kami mau mengerjakan? Pimpinan proyek, pemborong, sama menterinya kan di tempat abang semua. Nggak ada yang bangun. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Saya kembali. Puncak tertinggi dari pengerjaan ibadah sholat yang kita dirikan, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup kita. Dengan kata lain, ucapan dan perbuatan tidak keluar dari nilai-nilai ajaran agama Islam. Bahkan dalam kesempatan lain, Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama yang nanti di akhirat akan dihisab itu amalan ibadah sholat. Saudara, hakul yakin ini pasti akan terjadi sama kita semua di akhirat nanti. Setiap kita akan ditanya tentang sholat kita masing-masing. Kamu siapa? Saya, Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Benar? Benar, Pak. Baik, kalau kamu ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi Muhammad itu rukaan sujada, ruku dan sujud, mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di Seberida pernah sholat? Pernah, Pak. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak, Pak. Setahun cuma 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha itu. Memang sering dikatakan orang sholat itu macam-macam. Ada yang sholatnya harian, ada yang sholatnya mingguan, ada pula yang sholatnya tahunan. Yang harian ada 2, ada yang rapet, ada yang bolong-bolong. Yang rapet kalau zuhur kena, asar terbang, maghrib ketangkep, isya-nya melayang. Masih mending lah yang bolong-bolong daripada yang seminggu cuma 1 kali sholatnya. Hari apa? Jumat doang. Ada orang Seberida kayak begitu, ada. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Yang kedua, sholat mengajarkan kita untuk punya sifat tawadhu, rendah hati. Coba lihatlah, ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, pandangan kita tertuju ke bawah. Itu artinya apa? Kita disuruh mengingat bahwa kita akan kembali ke bawah, kembali ke tanah. Sebab itu muncul sifat tawadhu, totalitas menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul sifat tawadhu dari dalam hati kita. Ya Allah, apa sih yang kita miliki? Apa sih yang kita punya? Semua ini kan cuma titipan Allah. Betul apa tidak? Kalau itu yang kita sadari, sholat mendidik kita untuk jadi manusia tawadhu, enggak sombong, enggak tinggi hati, enggak lupa diri dan lupa daratan. Apa yang kita punya? Harta yang kita punya itu cuman amanat titipan Allah. Jabatan yang ada di pundak kita itu pun amanah dari Allah. Ilmu yang kita punya itu amanat dari Allah. Jangankan harta, jabatan, ilmu, nyawa kita ini aja titipan Allah. Betul apa tidak? Salat yang didirikan oleh seorang muslim melahirkan sifat tawadhu. Dia tahu diri bahwa yang dia miliki hanya sekedar titipan Allah.
dia nggak pantas untuk sombong. Sombong karena harta nggak pantas dong. Sombong karena ilmu nggak pantas dong. Sombong karena jabatan nggak pantas. Nggak pakai dong. Kenapa? Lewat sholat dia merenungi dan menyadari, jangankan harta, jangankan pangkat dan jabatan, jangankan ilmu, nyawa kita saja amanah yang Allah titipkan kepada kita. Maka itu tadi, selesai ibadah sholat, kembali ke tengah-tengah masyarakat, jadi pribadi yang tawadu, rendah hati, tidak melonjak menjadi manusia yang angkuh dan sombong. Jadi orang kaya yang rendah hati. Kenapa? Sholat yang didirikannya menyadarkan kepada dia bahwa harta yang dia miliki cuma titipan Allah. Harta itu kemudian digunakan untuk nilai-nilai ajaran agama. Saya bangga dan bersyukur tadi DKM Masjid menceritakan kepada saya, ini era pengurusan baru ya, betul Pak Haji ya? Pengurus DKM baru 1 minggu dipilih dan dilantik. Karena itu program-programnya luar biasa. Tadi saya disampaikan, di antaranya ada penyantunan fakir miskin berupa beras tiap bulan. Diperlukan donasi tetap dari jamaah Masjid Al-Ikhlas untuk menjalankan program ini. Lalu DKM Masjid Al-Ikhlas juga punya satu program, menyekolahkan anak-anak kita ke Hadramaut, Tarim, Yaman. Ini sebuah program yang sangat luar biasa. Karena itu perlu dukungan dan bantuan dari kita semua jamaah masjid agar program ini terlaksana dan berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan. Yang dikirim ke sana anak-anak kita untuk belajar menimba ilmu agama. Mereka kembali ke Seberida, kembali ke Masjid Al-Ikhlas. Mereka berkhidmat di sini untuk mengamalkan ilmunya, mencerdaskan anak-anak kita, masyarakat Seberida dengan nilai-nilai ajaran agama. Karena itu, kalau kita diberikan harta oleh Allah lewat ibadah sholat yang kita kerjakan, kita menyadari harta itu cuma titipan Allah. Maka bantu masjid, bantu pondok pesantren, bantu madrasah, bantu fakir miskin. Rendah hati menyadari bahwa semuanya adalah amanah yang Allah berikan. Ini orang kaya yang tawadu, Allah sangat cinta. Orang kaya yang tawadu, rendah hati, lalu menggunakan hartanya untuk mendekat kepada Allah, orang kaya macam ini Allah sangat cinta. Sebaliknya, iblis laknatullah alaih paling benci sama orang kaya yang rendah hati. Kalau Allah paling cinta, maka iblis paling benci kalau ada orang kaya yang rendah hati. Begini, iblis seneng sama orang sombong yang kaya. Kalau ada orang kaya yang gak sombong, iblis paling benci. Iblis seneng kalau ada orang kaya yang sombong. Lebih seneng lagi iblis kalau ada orang miskin sombong. Miskin sombong pula, apa yang mau disombongkan?
Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Karena itu di awal tadi saya katakan bahwa bulan Rajab adalah bulan dilipat gandakannya pahala-pahala kebaikan kita. Karena itu selain ibadah yang wajib berupa sholat, maka hendaknya kita memperbanyak amalan-amalan kebaikan kita di bulan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan khususnya Rajab yang sebentar lagi akan kita masuki. Berbuat kebaikan, berbuat satu ibadah dicatat dengan limpahan pahala, ganjarannya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nih kayak kita sore ini nih, apalagi semalam ya. Semalam katanya yang hadir masjid full. Betul apa tidak itu? Hari ini pun yang hadir luar biasa ini. Ini yang hadir ada 100 orang ini. Lebih 200 orang ada. 1000 lah sama yang gaib. Nih mudah-mudahan dicatat sebagai sebuah amal ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal. Saudara, memang ya ibadah dan kebaikan yang kita lakukan itu harus landasannya nilai keimanan. Kalau landasannya keimanan, insya Allah nilainya ibadah yang dikerjakan ikhlas. Saya yakin ibu bapak nih yang hadir sholat asar berjamaah di Masjid Al-Ikhlas, saya yakin landasannya beribadah ikhlas karena Allah. Betul? Saya tanya nih, tadi sholat asar berjamaah landasannya karena Allah apa karena mau ikut kajian Fikri Zainuddin MZ? Dua-duanya. Serakah itu namanya. Orang beriman mengerjakan kebaikan, mengerjakan ibadah, landasannya mencari keridhaan Allah. Lalu dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan itu ikhlas. Saudara, yang namanya ikhlas itu gampang diucapkan tapi susah untuk dibuktikan. Gampang diucapkan tapi susah untuk dijalankan. Ikhlas itu beginilah kira-kira. Nggak peduli ada orang apa tidak. Nggak peduli orang ramai apa tidak. Nggak peduli orang mau tahu apa enggak. Yang terpenting saya melaksanakan ibadah, saya berbuat kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Ibadahnya, berbuat baiknya nggak ada urusan orang mau lihat apa enggak, orang mau tahu apa enggak, orang mau dengar apa enggak, nggak ada soal. Yang penting saya beribadah, saya berbuat baik, ikhlas mengharap ridho Allah. Beda kalau orang ada maksud. Ada cerita dahulu ada 2 orang sahabat karib, tapi tipikal wataknya berbeda. Umar dan Ali. Ali kalau dia berbuat ikhlas tanpa pamrih, hanya mengharap ridho Allah. Sementara Umar kalau dia berbuat hitung-hitungan dagang, untung dan rugi. Satu hari Ali lewat kebun singkongnya. Dia cabut sebatang singkong, dia lihat singkongnya bagus-bagus dan besar-besar. Dia bawa singkong itu, dia ingat akan gurunya, ini singkong bagus, besar-besar. Saya ingat sama guru saya bawa ke rumah beliau, hadiah biar hidup saya tambah berkah. Tuh, mirip orang seberida. Kalau lagi dapat rezeki ingat sama gurunya. Orang sini begitu ya. Ali ini dia dapat rezeki, singkongnya bagus-bagus, dia ingat sama gurunya, hadiah, ngambil berkah buat gurunya, dibawa singkong itu ke rumah gurunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Siapa? Saya guru Ali. Masuk, Li. Ali masuk ke rumah gurunya. Gurunya bilang, Li, kamu bawa apa? Bawa singkong, guru. Tadi saya lewat kebun, saya cabut sebatang, saya lihat singkongnya bagus, besar-besar. Saya ingat sama guru, sedekah sama guru, ngambil berkah. Terima kasih, Li, kau taruhlah sana di dapur. Ali ke dapur naruh singkong. Ini guru ngomong sama istrinya, Bu, Ali datang bawain kita singkong. Nanti pulang kita kasih apa? Kata istrinya, Pak, kemarin ada orang kaya dari Seberida ngasih kita kambing. Sudah, nanti kalau Ali mau pulang, kasihkan kambing itu saja. Nggak lama Ali pamit, guru, saya permisi mau pulang dulu. Kata gurunya, sebentar Ali, sebentar. Ini ada kambing, kau bawa pulang saja. Kau rawat, insya Allah berkah. Terima kasih guru. Ali cium tangan bolak-balik, pulanglah dia bawa-bawa kambing. Di tengah jalan bertemu dengan Umar. Umar bertanya, Li, kamu dari mana? Dari rumah guru. Itu kambing dikasih sama guru. Loh, guru ngasih kamu kambing, memangnya kamu kasih beliau apa? Singkong. Otak dagangnya Umar muter, Pak. Kalau Ali bawa singkong pulang dikasih kambing, bagaimana saya bawa durian? Otak dagang. Mampirlah Umar ke pasar, belanja sekeranjang durian. Dia bawa ke rumah gurunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya guru Umar. Masuklah, Mar. Umar masuk bawa sekeranjang durian. Gurunya bertanya, Mar, kau bawa-bawa durian dari mana? Guru, tadi saya lewat pasar, saya lihat durian bagus-bagus. Saya ingat sama guru, saya borong aja sekeranjang, saya sedekahin, ngambil berkah guru. Kata gurunya, terima kasih Mar, kau taruhlah sana di dapur. Umar taruh durian di dapur. Ini guru manggil istrinya, Bu, ini sekarang Umar datang bawa sekeranjang durian. Nanti kalau mau pulang dia kita kasih apa? Kata istrinya, Pak, kita udah nggak punya apa-apa lagi. Ada kambing dibawa sudah sama Ali. Sudah Pak, begini saja. Nanti kalau Umar dia mau pulang, kasihkan saja singkong Ali. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Karena itu landasannya mencari keridhaan Allah, melahirkan nilai-nilai perbuatan yang ikhlas. Tidak peduli orang lihat atau tidak, tidak peduli orang dengar atau tidak, tidak peduli orang tahu apa enggak. Yang terpenting saya berbuat terbaik, saya beribadah kepada Allah, mencari keridhaannya. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, saya katakan tadi di bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, sekali kita berbuat kebaikan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bersiap-siap kita memasuki bulan Rajab yang sebentar lagi insya Allah akan kita masuki, maka hendaknya kita mulai untuk sama-sama memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin kehadiran kita petang ini di Masjid Al-Ikhlas ini dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Saya mau tanya ibu bapak nih, saudara-saudara menyambut bulan Rajab nanti, mari sama-sama ibu bapak saudara-saudara mau nggak memperbanyak ibadah? Yang jawab 30 orang. Mau tidak memperbanyak ibadah? Khususnya ibadah sedekah, saudara-saudara mau memperbanyak ibadah sedekah? Bawa uang. Tuh giliran uang pada diem dah. Bawa uang berapa? 5.000.
Saudara, kita mau ke Pekanbaru saja, bawa uang 1 juta, hati masih was-was, takut kekurangan. Betul apa tidak? Mau ke masjid, mau ke pengajian, jangan dibiasakan bawa uang 5.000, apalagi tak bawa uang. Bu, bu, bu. Mulai sekarang dan ke depan, kalau ke masjid, kalau ke pengajian, jangan biasakan tak bawa uang. Urusan kita ke kota Pekan saja masih di dunia, kita bawa uang 1 juta masih khawatir kurang. Apalagi kita semua pasti ke akhirat, kehidupan yang abadi, kok tidak bawa uang ke masjid dan ke pengajian? Ustadz, tapi bagaimana ya? Saya sudah terlanjur ingin sih saya sedekah, tapi hari ini saya nggak bawa uang, Ustadz. Nah, ibu-ibu yang sudah terlanjur nggak bawa uang, ya sudah nggak apa-apa. Nanti begitu petugas bawa kotak amal, mungut sedekah kita semua, ibu pinjam saja dengan tetangga sebelahnya. Kalau ternyata sama-sama tetangga sebelahnya nggak bawa uang juga, sudahlah, tak apa-apa. Petugas bawa kotak amal, ibu pura-pura saja masukin tangan ke dalam kotak. Tapi jangan ngambil yang di dalam. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya akan bacakan sholawat. Ibu bapak nanti isi kotak amal seikhlasnya. Saya ingin mengajak mulai dari sore ini, malam nanti dan seterusnya, kita memperbanyak amal ibadah, memasuki bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.